Ya, kita buka dengan doa seperti biasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena anak-anak-Mu boleh berjumpa di ruang digital ini, dan kami mohon semoga percakapan rohani kami bernas, baik, dan membuat kami terbuka pikirannya akan banyak hal yang indah, kudus, dan mulia dalam hidup kami. Terutama di saat kami sulit untuk beriman, di saat perasaan kami terlalu menguasai pikiran kami. Semoga kami tidak lupa bahwa iman adalah pilihan yang etis, iman adalah pilihan yang harus berakar di dalam keputusan rasional apapun yang terjadi. Semoga Engkau membimbing kami dengan kuasa Roh-Mu agar kami menyelami pikiran-pikiran Kierkegaard dengan matang. Kami mohon ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Saudara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hey teman-teman, jadi malam hari ini singkat aja 10 menit lah Romo akan live. Sebelum memberi berkat untuk Anda, jangan lupa bagikan video ini kepada banyak orang supaya banyak yang juga ikut. Anda repost, Anda bagikan linknya, Anda tap lope-lope di bawah. Ya teman-teman, kembali ke Soren Kierkegaard. Jadi dalam buku keren ini, Either or, ini bagus banget, The Fragment of Life. Kelihatan ya. Kierkegaard, salah satu filsuf yang sangat saya kagumi, dia membandingkan dua cara hidup manusia. Yang pertama, hidup mengikuti suasana, dan yang kedua, hidup yang dibentuk oleh pilihan yang mengikat. Keputusan yang mengikat yang membuat kita bertumbuh menjadi pribadi yang utuh. Dan tesis utama salah satunya ya dari buku ini ya, Either or. Kalau diterjemahkan sekali lagi dalam bahasa Indonesia, kalau nggak ini ya itu. Jadi nggak boleh paru-paru gitu. Either or ini melambangkan bahwa iman itu adalah pilihan hidup yang eksistensial. Bagi dia ada dua bentuk pilihan hidup. Yang tadi mementingkan suasana, mementingkan perasaan, kalau enak jalan, kalau nggak enak ya berhenti. Itu disebut hidup estetis. Nah, hidup estetis ini hidup yang tidak menentu, tidak pasti, hidup yang lebih ada dalam level suka tidak suka. Estetis. Kok apa ada hubungannya dengan estetika, Romo? Iya, estetika itu kan soal selera, keindahan. Maka kalau dia indah, kita apresiasi, kalau tidak indah kita berhenti. Hendak menunjukkan sisi emosionalnya. Pilihan kedua itu hidup etis. Yang penting adalah pilihan yang benar. Berkomitmen dulu, baru kemudian rasa perasaan menyusul. Sederhana, terjemahan rohaninya lalu apa? Kalau iman saya itu ikut pola hidup estetis, maka iman saya hanya hidup pada saat terasa. Terasa pada saat feeling saya hangat, menggebu-gebu. Dan ini tidak apa ya, tidak jarang kita dengar orang-orang yang mengaku diri Katolik mengeluh saat misa. Misanya membosankan, Romo. Misalnya itu Romo homili khotbahnya tuh panjang sekali muter-muter nggak karu-karuan. Kering Romo, saya nggak dapat apa-apa, musiknya mendayu-dayu, membuat ngantuk Romo, lambat pula. Belum lagi gerejanya panas. Nah mari kita bertanya, jangan-jangan Anda masih hidup di pengertian ekaristi, pengertian ekaristi itu sebagai apa? Sebagai hidup yang estetik. Kalau itu menyenangkan Anda bahagia. Kalau itu tidak memenuhi kebutuhan emosional Anda lalu merasa sedih, susah, bahkan pergi jajan di gereja-gereja non-Katolik. Oh, ada banyak ini, ada banyak sekali. Romo banyak ditanya itu, anak-anak muda banyak diambil oleh gereja sebelah karena gereja Katolik membosankan. Lalu apa jawab saya?
Kalau menurut Kierkegaard, ya hidup mereka masih di level estetik, karena mereka ya seperti orang shopping. Orang shopping, mereka datang ke gereja, memilih yang mereka suka, dan kalau mereka happy, sudah dapat produknya, mereka bayar. Tetapi ada satu bentuk lagi menurut Kierkegaard yang adalah kebalikan dari hidup estetik, yaitu hidup etis. Nah, hidup etis ini apa? Yang penting pilihannya yang benar. Iman menjadi hidup pada saat saya memilih Tuhan. Saya tetap setia, saya tetap jujur, saya tetap berusaha ekaristi semembosankan apapun, meskipun hati saya sedang tidak hangat atau homili romonya mengantukkan saya tetap setia hadir dan datang. Maka kalimat kuncinya apa yang bisa kita petik? Hidup yang etis, iman yang etis, sejatinya adalah bentuk dari keputusan yang konkret, mendalam, matang. Maka sekarang Anda bisa mengenal ya, setidaknya dalam 3 hal lah, 3 hal yang sangat konkret. Coba Anda lebih sering hidup di level estetik atau Anda lebih hidup di dalam level etis? Kalau Anda hidup level ya coba Anda terjemahkan sendiri kasus ini. Misalnya doa saya lakukan Romo kalau saya mood-nya sedang bagus. Ini apa ini? Atau doa ini sebagai pilihan setia. Saya punya jadwal doa jam 6 sore saya berhenti, jam 12 siang saya berhenti, saya berdoa. Nanti jam 3 sore saya doa lagi kerahiman ilahi. Itu kan fungsi-fungsinya Gereja Katolik punya tradisi jam suci. Jam Angelus 12 siang menghormati kematian menghormati sengsara Kristus, dia mulai digantung. Kita menghormati kematian Kristus dengan jam kerahiman ilahi jam 3 sore. Kita menghormati pemakaman Kristus jam 6 sore. Jadi jam-jam suci ini dimaksudkan untuk apa? Membantu kita lebih setia dalam hidup. Nah, pertanyaan Romo, kamu punya nggak jam kudus dalam hidupmu? Kamu punya nggak jam-jam suci dalam hidupmu di mana ketika jam ini kamu menghentikan segala sesuatu dan kamu masuk ke ruang batinmu dalam doa? Punya nggak? Punya nggak ini? Coba perhatikan ini. Tidak mungkin kita berkembang dalam hidup batin, dalam hidup rohani, kalau kita tidak punya disiplin di dalam doa. Oke? Karena nanti kebiasaan doa inilah yang akan menguatkan Anda. Dan Anda akan mengenal bahwa doa adalah pilihan etis. Karena apa? Karena saya tetap menundukkan kepala dalam doa walaupun saya sedang dalam pengalaman padang gurun. Walaupun segala sesuatu tampak kering di hadapan saya. Nah ini, coba. Ada nggak Anda jadwal doa? Sama seperti orang nge-gym ya, kalau mau membentuk otot memang nge-gym, rutin ada latihannya. Begitu juga otot rohani kita. Otot rohani kita itu tidak mungkin dibentuk kalau kita tidak memiliki disiplin doa. Maka jadwal doa menjadi penting bukan sekedar untuk membiasakan doa, tetapi menjadikan doa itu adalah pilihan beriman yang etis. Ini kata Kierkegaard ini. Ini bukunya keren banget. Kalau bisa coba baca. Aduh, tapi bukunya ini tidak mudah dibaca ya karena di bagian-bagian tertentu kadang-kadang ada yang kalimatnya pendek-pendek, ada juga dia ngambil filsafat apa namanya, Yunani, di tengah-tengahnya nanti ada 3 bagian, ada 2 bagian besar, The Seducer's Diary ini, diary sang penggoda itu ya, ada model-model surat kayak gitu. Jadi ini sangat sangat menarik, cuman Romo sederhanakan, jangan-jangan kita berdoa ketika tidak punya jadwal, ketika kita menggampangkan doa itu sebagai relasi yang bisa saya lakukan setiap saat Romo, nggak usah ada jadwalnya. Ketika kita menggampangkan itu, jangan-jangan kita menumpulkan iman kita hanya di level estetik, bukan di level etis. Oke?
Coba pikirkan baik-baik ini. Banyak orang merasa nyaman kalau sudah berdoa singkat kayak gitu ya. Ya itu bagus. Membuat tanda salib kan cukup Romo, itu bagus. Tapi kalau Anda hanya puas di level itu, dan Anda tidak sungguh mempunyai jadwal untuk berdoa, kadang-kadang kita menipu diri kita dengan perasaan-perasaan hangat, perasaan-perasaan ilusif bahwa saya baik, bahwa saya sudah berdoa, bahwa hidupku dikelilingi oleh hadirat Allah. Dan itu sebabnya juga pergi ke hari Minggu dengan jam yang tetap, itu penting. Saya selalu menghindari praktik pergi ke gereja suka-suka, sempat-sempat saya, tidak. Dalam semua aspek kehidupan, hal-hal penting itu harus dibiasakan, dilatih, dinormakan. Maka penting untuk punya jam pergi ke gereja. Bahkan lebih ekstrim lagi, mami saya itu punya bangku yang khusus. Dia memilih untuk setia setiap minggu duduk di tempat itu. Coba, ada nggak orang-orang seperti ini? Yang kamu membiasakan diri untuk duduk di tempat itu, pada jam yang sama, pada hari Minggu, ekaristinya persis di situ. Ada nggak yang seperti itu? Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari latihan untuk kedisiplinan rohani. Tuh ya. Jadi teman-teman sekali lagi yang baru bergabung, jangan menjadikan doa itu sebagai pilihan estetik, tapi jadikan itu pilihan yang etis. Saya tetap datang pada Tuhan, bahkan ketika doa terasa kering. Nah, kalau dalam relasi bagaimana? Dalam relasi sehari-hari, kadang-kadang saya hanya mau baik kepada pasangan kalau dia menyenangkan. Saya hanya mau baik kepada pasangan kalau dia apa? Kalau dia minta maaf lebih dulu. Saya hanya mau akrab dengan pasangan, hanya mau intim dengan pasangan, terutama yang suami istri ya. Kerasa nggak bahwa hubungan intimasi sebagai suami dan istri, belakangan banyak yang sharing ke Romo itu ya, itu seperti transaksi. No money, no honey. Aduh, itu mengerikan bagi saya. Kenapa? Karena Anda hidup di level estetika tadi menurut Soren Kierkegaard. Anda hidup di level kalau itu menguntungkan bagi Anda, menyenangkan bagi Anda, baru Anda kemudian mau membangun relasi. Sementara iman Kristiani mengajarkan kasih tidak boleh transaksional. Kasih itu memberi diri tanpa harap kembali. Coba Anda pikirkan ya. Nah, di pola relasi yang transaksional seperti ini, aduh ini berat sekali, berat sekali. Mestinya kita tahu bahwa idealnya kita mengasihi sebagai pilihan. Kita berani inisiatif minta maaf lebih dulu, walaupun bukan kita yang salah. Coba ya, kunci kebahagiaan para suami, Anda harus punya kerendahan hati untuk minta maaf lebih dulu. Di depan para istri, ego Anda tidak relevan lagi. Karena apa? Istri selalu benar dan aturan kedua Anda kembali pada aturan pertama. Jangan merasa rendah diri kalau Anda harus minta maaf lebih dulu para suami, para istri juga ya. Coba tahan kata-kata tajam. Saya memilih untuk menahan kata-kata tajam. Banyak sekali perkawinan itu menjadi dingin karena orang tidak tahan untuk tidak mengomentari. Orang nggak tahan, dia harus komentar, kritik, dia harus tahu apa yang ku mau. Lalu orang banyak bicara tapi lupa mendengarkan dengan sungguh. Nah, pilihanmu mestinya adalah pilihan etis ya. Pilihan etis yang mengasihi sebagai pilihan. Ya udah, aku mengasihi orang ini, aku dilahirkan dalam keluarga ini, maka pilihan ultimateku adalah mengasihi dengan lebih proaktif, mengasihi dengan inisiatif memulai lebih dulu, mengasihi dengan mengampuni lebih dulu. Coba pikirkan kata-kata Romo, karena kalau ini sulit kamu terapkan, nanti kita itu ya akan bergantung pada suasana.
Kalau suasanaku lagi oke, okelah aku intimasi dengan dia. Tapi kalau tidak, dan sebagian besar hidup kita kan nggak baik-baik aja. Makanya banyak orang terjebak dalam relasi yang katanya toksik. Tapi sebetulnya yang buat toksik itu siapa? Mindset-nya sendiri. Coba pikirkan kata-kata saya. Oke? Dan yang ketiga misalnya relasi either or tadi ya. Pilihan etis, pilihan estetis ya dari bukunya Soren Kierkegaard. Kita lagi bahas salah satu bagian dari buku Soren Kierkegaard ini. Eh, yang ketiga soal integritas ya. Integritas itu kan pilihan hidup kita harusnya. Masuk di level apa? Harusnya masuk di level etis, bukan di level estetis yang terombang-ambing perasaan. Oh kalau aman, aku jujur-jujur aja, tapi nanti kalau nggak ada yang lihat, boleh dong nyolong-nyolong dikit, boleh dong korupsi-korupsi dikit, boleh dong nyontek-nyontek dikit. Saya masih sangat kagum ya dengan beberapa sekolah Katolik yang menerapkan zero tolerance policy untuk mencontek misalnya. Banyak orang tua protes, kan anak boleh dong anak-anak muda itu buat salah, boleh dong mencontek tipis-tipis. Tapi ingat loh, yang sedang Anda tanamkan dalam dunia pendidikan ini apa? Pilihan etis, atau Anda ingin anak Anda selamanya seperti punya keyakinan bahwa, oh ternyata jalan yang tidak jujur itu membawa kesuksesan kok, membawa kebahagiaan. Itu masalahnya. Kadang-kadang banyak orang meringankan standar, menurunkan standar moralnya, karena dianggap ini membantu hidup, toh hidup tidak perlu jujur-jujur banget dan lain-lain dan lain-lain. Bagi saya kalau Anda mulai berkompromi pada hal-hal kecil tentang integritas, pada akhirnya ada resiko Anda juga akan menggadaikan Tuhan. Saya memilih Tuhan bukan karena ini jalan yang benar, tetapi karena mengikuti Tuhan itu membuat saya nyaman. Nah, kalau saya tidak nyaman, saya nggak perlu ikut Tuhan. Itu loh sebabnya. Zero tolerance policy terhadap mencontek di dunia pendidikan Katolik itu sangat kuat ya. Bukan karena kita tidak memahami anak-anak, bukan karena kita tidak membolehkan anak-anak berbuat salah. No, tapi kalau anak-anak itu punya level akal budi yang matang, dia akan tahu deep down bahwa hidupnya tidak ditentukan oleh rasa perasaan, pun tidak ditentukan oleh rasa khawatirnya. Dia harus bertanggung jawab tentang apa yang dia buat. Oke? Kan dan ini yang mulai hilang ya dalam pendidikan kita ya. Nah teman-teman, aduh udah lama Romo streaming ini ya. Sudah berapa lama ini? Sudah 21 menit. Romo singkat aja ya. Mungkin baik kalau Anda buka Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Romo baca ya. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Percakapan Yohanes bab 6 ini adalah percakapan tentang roti hidup. 3 kali Yesus menegaskan soal makan dagingku dan minum darahku. Jadi ketika Tuhan mengajar tentang Ekaristi dalam Yohanes bab 6, dikatakan bahwa roti yang turun dari surga itu adalah sungguh-sungguh dagingku yang akan kuberikan untuk hidup kekal. Lalu orang-orang Yahudi pada zaman itu yang mendengar pengajarannya terbelalak. Karena 3 kali dia ngomong tentang makan dagingku. Yang mereka tangkap sekilas kan soal kanibalisme. Orang Yahudi, orang makan babi aja nggak boleh, apalagi makan daging manusia, ini kejahatan besar. Tapi Yesus mengajarkan bahwa roti surga yang akan datang itu adalah benar dagingnya. Bahkan digunakan 2 kali istilah fago, makan biasa ya fago, makan biasa kayak Anda makan nasi, Anda makan coklat itu fago. Tuhan mengatakan fago, fago, makan, ini dagingku, ini darahku, makan. Orang aja terbelalak, tapi orang masih nggak percaya tuh. Sehingga Yesus harus mengajar menggunakan kata yang ekstrim, yaitu trogo.
dalam Yohanes bab 6. Barang siapa tidak makan dagingku, dan kata yang terakhir dia pakai adalah trogo, bukan hanya sekedar seperti orang makan nasi, makan roti, tetapi dia pakai kata trogo. Trogo itu seperti hewan buas sedang memangsa buruannya, mencabik-cabik dagingnya, untuk menunjukkan bahwa roti hidup itu sungguh dagingnya. Makanya orang Katolik sangat percaya bahwa Ekaristi bukan hanya simbol kehadiran Allah. Ekaristi itu bukan transformasi, bukan formanya yang berubah, tapi substansinya yang berubah. Dari roti menjadi sungguh-sungguh daging, karena pengajaran di Yohanes bab 6. Itu sebabnya banyak orang meninggalkan Yesus. Banyak murid-murid Yesus mengatakan perkataan ini keras. Dia mengajarkan tentang kanibalisme. Bagaimana mungkin? Siapa yang sanggup mendengarkannya? Maka nanti di ayat 60, 61, 62, 63 gitu ya. 64, Yesus sampai nanti 69 ada dialog. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Kata Tuhan Yesus kepada 12 muridnya di ayat 67. Nah, saudari-saudaraku yang diberkati Tuhan, yang hadir di sini, jawaban Petrus indah di ayat 68. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Perkataanmu adalah perkataan hidup kekal. Jadi, jawaban Petrus ini adalah iman yang tidak estetik, menurut Kierkegaard. Jawaban Petrus ini, ayat 68, 69, adalah iman yang etis. Ini adalah keputusan yang menetap. Bukan bahwa, oh Tuhan, karena kami dekat padamu, karena engkau juga mengasihi kami, maka kami percaya. No, bukan gitu cara pikirnya. Kami memilih bersama rahmat Allah bahwa apa yang kau katakan, walaupun tidak masuk di akal kami, Anda bisa bayangkan para murid nggak ngerti kan pengajaran Ekaristi, sementara Ekaristi belum terjadi. Yohanes bab 6 kan belum perjamuan terakhir. Tuhan hanya menyiapkan mereka untuk nanti makan roti yang akan jadi dagingnya, piala anggur yang akan jadi darahnya itu, nanti di Yohanes bab 18 itu ya, Anda akan membaca bagaimana ini bab 6 kan belum terjadi Ekaristi. Tetapi Petrus yang mendengar ajaran begitu keras mengatakan kami nggak bisa pergi lagi Tuhan. Kami nggak ngerti, tapi kami percaya. Dan karena kepercayaan itu kami belajar mengenal. Belajar masuk dalam kematangan rohani. Maka teman-teman, buku ini cukup menarik bagi saya. Soren Kierkegaard. Buku ini mengundangmu untuk apa? Untuk tetap memilih Kristus. Walaupun kamu tidak banyak mengerti, walaupun hidupmu menawarkan begitu banyak badai di depan sana. Walaupun kondisimu saat ini sedang gak baik-baik saja, mungkin ada yang bisnisnya jatuh, mungkin ada yang keluarganya, relasinya sedang retak hari-hari ini. Mungkin ada yang sakitnya tidak tersembuhkan. Mungkin ada pengalaman di mana kamu tenggelam dalam depresi berkepanjangan. Be not afraid. Pilihlah Kristus. Pilihlah imanmu sebagai iman yang etis. Pilihlah dia dan nanti pengenalan akan Kristus yang mendalam akan membuatmu bertumbuh dalam kesetiaan, bukan hanya dalam euforia sederhana. Nah, ini makin sulit diajarkan pada generasi muda zaman ini karena generasi muda lebih apresiatif pada apa yang mengguncang emosi. Kalau bisa nangis-nangis, kalau bisa merasakan Allah dekat dalam hidupnya, kalau bisa sambil dengar lagu-lagu rohani itu ya. Sambil dengar lagu rohani di konser-konser di gereja, saya kok merasa itu bukan penyembahan ya. Penyembahan yang paling utama adalah bahkan ketika hatimu kering, kamu pergi
ke meja altar Ekaristi. Kamu mempersembahkan hatimu yang kering itu. Kamu mengorbankan perasaan-perasaanmu yang kering itu. Dan itu persembahan yang sejati menurut saya. Itu ya. Jadi semoga engkau bertahan dalam pengalaman yang tidak menyenangkan. Semoga engkau bertahan setia ketika diuji oleh hidup yang begitu keras. Dan tetaplah setia pada Tuhan karena kesetiaan itulah yang akan mengenalmu pada kematangan hidup yang lebih baik. Terima kasih. Selamat malam. Mari kita istirahat malam hari ini. Romo tidak buka Q&A karena saya sendiri masih ini ya, masih pemulihan. Kita doa yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Maha Rahim, di larut malam ini izinkan kami kembali menghadap Engkau, mempersembahkan apa yang menjadi pergumulan kami di hari-hari ini. Mungkin kami tertutup hatinya oleh banyak sekali ilalang permasalahan, sehingga kami lupa bahwa di balik ilalang itu juga tumbuh gandum pengharapan. Bantu kami Tuhan, supaya kami tidak putus asa. Bantu kami supaya kami menjalani kecewa dengan dewasa, supaya kami bits by bits, sedikit demi sedikit, kami mengumpulkan kembali rahmat yang tercecer di sana-sini. Semoga kami boleh setia, walau diuji, dan kami boleh tetap berpegang pada Yesus, firman-Mu yang menjadi manusia, yang menunjukkan pada kami bahwa pergumulan adalah hal biasa dalam hidup, dan mestinya kami tidak terombang-ambing oleh lautan emosi kami. Bantu kami untuk beriman secara rasional dan dewasa. Kami mohon semoga pilihan etislah yang menjadi pilihan iman kami, dan berkati juga orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Kami mohon ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ibu Maria, doakan kami anak-anak-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudariku diberkati, dilindungi engkau dan orang-orang yang kau doakan hari ini, dengan urapan Allah yang membebaskan dan menguatkanmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Good night everyone. Tuhan memberkati Anda. Tuhan Yesus sayang padamu. Ketik dong, Tuhan Yesus sayang padamu. Ciao. Ketemu lagi ini hari Rabu ya. Ketemu lagi hari Jumat malam ya. Jumat malam biasanya saya live jam 9:30 lah ya. Jumat malam kita ketemu. Bye-bye semuanya. Bye. Thank you. Bye-bye. Bye.